Halo semuanya, bersama saya Putra Medansyah, si anak Medan. Bercerita, berdiskusi, dan bertutur sapa. Bukan siapa-siapa, hanya fans bola biasa yang cinta timnas Indonesia dan tim juara dari Jawa Barat. Teman-temanku semuanya, kali ini aku akan membahas sedikit tentang timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games Thailand Desember nanti. Yang akan kita bahas ini adalah target. Timnas U22 ditargetkan meraih medali perak. Menarik kita bahas ini, karena sebelum-sebelumnya kan target itu pasti tinggi, emas. Di edisi sebelumnya juga emas. Kalau di kejuaraan Piala AFF juara. Ini kok tiba-tiba targetnya menurun pula kan, yaitu perak. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Ada dua poin, ada dua tema yang akan aku bahas di sini. Yang pertama adalah, pantaskah timnas U22 ditargetkan perak? Yang kedua, apakah skuad U22 sekarang cuma dianggap mampu meraih perak saja? Nah, ini dia tema yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk tema pertama, pantaskah timnas U22 ditargetkan perak? Menurutku pribadi, yang bukan siapa-siapa, hanya fans bola biasa, ini adalah tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Pertama, skuad ini berisikan pemain-pemain yang punya jam terbang cukup tinggi di tim nasional. Di antara mereka juga ada alumni semifinalis Piala Asia di Qatar kemarin. Yang kedua, rata-rata mereka telah ataupun sedang bermain di tim nasional. Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah, khususnya Pak ET, yang memberikan target ini hanya target perak saja. Karena skuad pun diisi oleh pemain-pemain yang mempunyai pengalaman dan jam terbang yang cukup. Apalagi ditambah lagi dengan pemain-pemain yang bermain di luar negeri seperti Dion Mack, Ivar Jenner, Mauro Silistra, dan Ferdinand Marcelino. Jadi tidak pantas dong target ini malah turun. Kalau kita flashback kembali, kita lihat kembali, target timnas itu mesti tinggi. Apalagi ini kan ajang yang sama, kawasan yang sama, dan lawannya pun negara-negara yang sama. Kecuali kecuali di ajang ini boleh diturunkan skuad U19 contoh. Itu mungkin targetnya turun. Ini kan umurnya sama, lawannya pun sama, dan tidak ada hal yang membuat target ini turun. Dengan adanya pemain tambahan dari pemain yang bermain di luar negeri ini, kurasa skuad ini menjanjikan. Jadi kurasa memang target ini tidak pantas untuk skuad U22 sekarang. Yang agak aneh, kalau bahasa kami itu di Medan itu agak lain, yaitu statement antara ketum, waketum, dan anggota Exco. Marji mengatakan, kita pasti tahu itu banyak di media, target timnas U22 ini adalah emas sebagai obat atas serangkaian kegagalan kita di tahun ini, dari gagalnya ke Piala Dunia, gagalnya juara Piala AFF U22, gagalnya lolos ke Piala Asia U23. Jadi target medali emas ini sebagai obat bagi rakyat Indonesia. Berikutnya statement ungkapan dari Waketum PSSI Pak Zainuddin Amali, target timnas U22 adalah emas, senada dengan Pak Sumarji. Ini agak lain, gue rasa, dalam satu kolam, dalam satu
organisasi tapi berbeda pendapat. Tapi tak mengapalah. Semoga nanti tidak ada lagi drama-drama yang terjadi di kubu PSSI atau dalam internal PSSI. Kita udah bosan juga akan melihat segala dramanya mereka. Oke, itu yang pertama. Jadi intinya timnas U22 yang berlaga di SEA Games ini tidak pantas timnas U22 ini ditargetkan meraih medali perak. Harusnya emas dengan skuad yang ada sekarang ini, dengan adanya tambahan pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Yang kedua, setelah statement dari Pak Erick Thohir ini, banyak orang menduga-duga jadinya kan. Orang menduga-duga, kenapa sih Pak Erick Thohir ini targetnya kok turun dari edisi-edisi sebelumnya? Ya kan, aku mengikuti timnas ini dari zamannya BP, Budi Sudarsono, Ele Ebo, Nario Astaman, Pelman Utina, Jendri Pitoy, ya kan, dan seterusnya. Kalau kita lihat target itu ya di ajang yang sama, ya sama juga targetnya. Kalau di piala AFF juara, kalau di SEA Games targetnya emas. Tapi kali ini agak lain gue rasa. Jadi kita doakanlah walaupun targetnya perak tapi pencapaiannya emas, itu yang kita inginkan sama-sama. Oke. Yang kedua, apakah skuad U22 ini yang sekarang ini cuma dianggap mampu meraih perak saja? Nah, ini juga agak menarik juga kita bahas kan. Skuad ini diragukan bisa meraih emas, nah, makanya targetkan perak sajalah begitu. Kita lihat dulu. Mungkin Pak Erick Thohir juga agak takut kan, kalau targetnya emas nanti kalau nggak tercapai, ya malah panjang urusannya, kena hujat sebagainya. Kita lihat grafik permainan timnas ini lumayan oke lah sudah, karena sudah ada uji coba melawan negara di luar kawasan ASEAN gitu kan, lawan India 2 kali, lawan Mali 2 kali. Tapi kalau rekodnya, track and record timnas U22 ini agak buruk. Menurutku agak buruk. Kenapa? Pertama, gagal juara Piala AFF U22 ketika lawan Vietnam kalah 1-0. Pertama. Yang kedua, gagal total di kualifikasi Piala Asia U23. Ketika itu dilatih oleh Coach Gerard kan, gagal total. Jadi banyak orang berandai-andai bahwa timnas U22 sekarang ini hanya mampu meraih perak. Akhirnya Erick Thohir terbebani menargetkan timnas ini meraih emas. Dugaan ini akhirnya menjadi liar. Kalau kita lihat, menurutku pribadi yang bukan siapa-siapa ini, yang hanya fans bola biasa, bukan pengamat dan sebagainya, tanpa adanya tambahan pemain yang bermain di luar negeri, timnas U22 ini biasa saja. Tanpa ada, kalau misal contoh kalau tanpa adanya Ipar Jenner, tanpa adanya Mauro Silistra, Ferdinand, Marcelino Ferdinand dan sebagainya, kurasa timnas U22 ini biasa aja, nggak ada yang istimewa. Kita coba lihat kemarin pas Piala AFF, strikernya si Rapen hanya bisa mencetak banyak gol melawan Brunei Darussalam. Setelah itu ya bisa berapa-apa. Kita lihat ya, maksudnya bukan ini, ada juga pemain yang menonjol tapi tidak terlalu menonjol. Ya, pemain menonjol itu seperti Kakang, ya kan, Bobby Darwis, Doni Tri, Kari Arel, kan. Ada juga pemain yang punya fighting spirit tinggi, Oki Ceraka dan sebagainya. Tapi kalau tak ada tambahan, kalau nggak ada tambahan pemain yang merumput di luar negeri, sepertinya timnas ini nothing spesial, biasa aja gitu kan. Karena di ajang SEA Games, jadi mungkin cukuplah skuad ini tanpa adanya pemain tambahan dari luar berlaga di SEA Games. Aku ngomong kan konteksnya pemain tanpa ada tambahan pemain yang merumput di luar negeri. Kita lihat dulu ketika main di kualifikasi Asia, nggak ada Ipar Jenner, nggak ada Marcelino kan, nggak ada Mauro Silistra, nggak ada siapa lagi tuh, nggak ada Andrian Wibowo,
nggak ada si tim guys pen. Kayaknya permainnya biasa aja gitu, kaki ke kaki gitu, mutar. Pas sudah sampai di final third, dah mentok. Nah, gitu terus. Mohon maafnya, timnas U22 ini menurutku biasa aja gitu. Tapi syukurnya sekarang ada tambahan pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Inilah yang membuat skuad ini menjadi bisa dibilang menjanjikan begitu kan. Oke, mungkin itulah yang dapat kubahas kan. Nggak banyak-banyak lah dan ngocehnya hari ini. Kita doakan semoga timnas U22 yang berlaga di SEA Games Thailand tahun ini yang akan mulai kiprahnya pada tanggal 8 Desember melawan Filipina dan pada 12 Desember melawan Myanmar agar bisa lolos fase grup dan meraih hasil maksimal. Subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.